Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Banyu 286. Dalam video kali ini gue akan memberikan tutorial cara mengganti oli gardan di mobil Isuzu Panther Grand Touring 2015 ya. Nah, langsung aja ya untuk alat-alat perlengkapan yang dibutuhkan dalam penggantian oli gardan di mobil Isuzu Panther ini. Yang pertama ini ada wadah ya. Jadi ini ada wadah untuk pembuangan oli gardannya. Kemudian nih gue pakai gelas ukur atau gelas takar dengan ukuran 500 mm ya. Nah ini kebetulan ada gelas takar, jadi gue pakai gelas takar ukuran 500 mm. Kemudian nih ada siapin juga kunci sok ya atau kunci ring pas dengan ukuran 24 ya. Jadi untuk oli gardan di mobil Isuzu Panther ini khususnya untuk baut pembuangan dan pengisiannya itu menggunakan kunci shock ukuran 24 mm ya. Jadi jangan salah. Nah, ukuran paling gede nih 24. Nah ini ada gagangnya. Ini gue menggunakan kunci shock merek Lipro ya, jadi Star Atekiro nih. Nah kemudian nih gue siapin juga ada pompa olinya, pompa oli dengan kapasitas 500 cc atau 500 mm. Nah ini pompa oli yang gue gunakan juga di video gue lainnya untuk pengisian oli transmisi ya. Nah ini alat-alat yang dipersiapkan. Nah kemudian nih olinya. Nah ini olinya gue masih menggunakan oli lokal. Saya cinta oli produk Indonesia ya, jadi ini gue masih pakai oli Pertamina Roret HDA sayenya 140. Nah ini saya 140 kental ya, jadi kental banget. Jadi memang sesuai buku manual book Isuzu Panther itu untuk gardan itu makanya sayenya 140 gitu. Jadi sesuai buku manual aja lah gitu. Sebenarnya banyak juga yang masukin saya 90 ya, nggak apa-apa juga sih, tapi ya sesuai buku manual booknya itu pakai yang 140. Jadi yang kentalnya itu kental, jadi karena gardan tuh katanya sih di dalamnya gearnya supaya lebih maksimal ya, jadi pakai yang kental 140 sayanya gitu. Untuk kapasitasnya kurang lebih 1,8 ya, 1,7 1,8 liter untuk oli gardan Isuzu Panther Grand Touring ini. Nah ini gardannya untuk mobil Isuzu Panther Grand Touring ini. Ini pengisian ya, ini baut pengisian. Yang bawahnya ini baut pembuangan. Jadi posisinya seperti ini untuk di mobil Isuzu Panther. Nah ini baut pembuangannya, ukurannya sama ya, sama-sama 24 mm, kunci 24 atau kunci shock 24, sama seperti baut transmisi ya, baut oli transmisi. Nah ini ukurannya kunci 24. Nah ini kunci maksud gue ini baut pengisian ya. Nah ini baut pengisian, dikendorin aja ya, seperti ngisi oli transmisi, dikendorin dulu baru kita buka untuk pembuangan olinya, jadi supaya oli yang di dalam bisa keluar maksimal untuk oli gardan ini. Nah ini gue pakai kunci shock ukuran 24 ya, jadi pakai kunci shock untuk ukuran 24 untuk memudahkan pembukaan baut ini. Saran gue pakai kunci shock ya, untuk supaya nggak selek bautnya, nggak gampang selek. Kalau pakai kunci ring pas takutnya selek, jadi baiknya pakai kunci shock aja. Tapi kunci shocknya juga yang bagus, minimal Tekiro atau Lipro atau sejenisnya lah. Nah ini putar ke bawah ya untuk
bukanya itu diputar ke bawah, berlawanan arah jarum jam sama. Nah ini kita kendorin aja nih untuk pengisiannya. Baut pengisiannya dikendorin aja dulu. Lanjut kita buka untuk pembuangan baut pembuangan oli gardannya ya. Jadi setelah dikendorin untuk jalur pengisiannya, terus buka, baru kita buka baut pembuangan olinya. Nah sama, ini menggunakan kunci sok dengan ukuran 24 ya, ukuran 24 mili. Nah ini 24 kayak kunci sok. Kalau kunci sok bagus tuh, enak, cepet dan presisi, nggak bikin mata bautnya selek. Kalau pakai kunci yang nggak bagus tuh, jadi takutnya dia nggak pas kan, nggak presisi, jadi malah buat selek ya kan bautnya ini. Nah lanjut disiapkan wadahnya ya, yang kapasitas 2 liter lah, karena oli gardan itu kapasitasnya hampir 2 liter, nggak nyampe 2 liter, sekitar 1,7 sampai 1,8 lah untuk kapasitas oli gardan ini di mobil Isuzu Panther ini khususnya. Lanjut langsung buka aja untuk oli baut pembuangannya. Nah ini sama nih, umur olinya ini baru 15.000 km ya, dan durasinya kurang lebih 2 tahun. Sama seperti oli transmisi yang gua ganti kemarin, karena memang gue selalu ngebarengin untuk penggantian oli transmisi sama gardan tuh, dibarengin supaya lebih terrecord aja, supaya nggak lupa aja untuk penggantiannya gitu ya kan. Nah ini sama ya, untuk bautnya itu dia di bawah ada semacam magnet ya, kalau dibilang sih kayak semacam magnet juga, seperti baut pembuangan oli transmisi atau oli persneleng gitu. Jadi dia ada semacam magnet yang fungsinya yaitu supaya nempel gram-gram di dalamnya itu, kalau ada gesekan jadi supaya dia nempel di bawah baut pembuangan. Nah ini baiknya dibersihin sekalian, dibersihin saat penggantian oli gardan ini. Jadi sambil menunggu oli gardannya habis tuh yang di dalam, kita bersihin dulu nih baut-bautnya nih, pakai tisu atau pakai lap kain atau lap sebagainya lah. Nah sambil menunggu oli gardan habis, ya, bersihin dulu bautnya. Ini sengaja videonya agak panjang, nggak gue skip, jadi supaya lebih detail untuk penggantiannya gitu. Karena banyak video gue lihat di YouTube tuh singkat-singkat banget, kadang gue sendiri kalau ngeliat reviewnya kurang puas aja sih gitu. Jadi kalau panjang kan lebih detail aja gitu ya kan, jadi prosesnya benar-benar seperti proses penggantian gitu, nggak yang disingkat-singkat gitu. Nah itu masih keluar tuh oli gardannya, udah tungguin aja sampai benar-benar dia udah nggak keluar lagi atau netes-netes 1-2 gitu. Oli itu kan masih keluar banyak ya, sambil nunggu habis bersihin dulu bautnya. Nah sekarang kita buka untuk baut pengisiannya. Nah, lihat sama ya, baut pengisiannya itu nggak ada magnetnya, sama seperti baut oli transmisi, dia nggak ada magnetnya, kosong aja. Nah ini bersihin sekalian, mumpung dibuka, pakai tisu aja nih, bersihin bekas-bekas ininya supaya bersih. Nah ini menampakkan baut pengisian oli gardannya seperti ini.
Nah, ini bisa dilihat ini yang pembuangan yang ada magnetnya, yang ada merah-merahnya tuh pengisian ya. Nah, itu kosong ya untuk ya, baut pengisian. Nah, kalau baut pembuangannya itu, nah bisa dilihat ada semacam magnetnya di tengah-tengahnya itu yang fungsinya supaya menarik sisa-sisa gram-gram dari komponen-komponen gear di dalam gardan itu sendiri ya. Sama seperti di oli transmisi juga, fungsinya untuk mengikat atau menarik sisa-sisa gram pergesekan antara gear-gear di dalamnya tersebut gitu. Sama ya, ini untuk oli gardan durasi penggantiannya sama, seperti kurang lebih sama lah untuk oli transmisi. Jadi kurang lebih 20.000 km atau 2 tahun ya, mana dulu yang tercapai aja gitu. Walaupun anjurannya sih kalau untuk gardan tuh kurang lebih sekitar 40.000 km, tapi ya untuk perawatan ya baiknya sih ya 20.000 aja lah. Jadi 20.000 atau 4 kali ganti oli mesin. Kalau ganti oli mesinnya itu per 5.000 berarti 4 kali ya untuk oli gardannya. Nah pas yang kelima ganti oli mesinnya sekalian gardan gitu, atau mau dibarengin sama transmisi. Kalau gue sih biasanya gue barengin supaya perawatan lebih maksimal ya. Jadi 2 kali ganti oli mesin, gue ganti oli transmisi, dan oli gardan juga sekalian gue ganti gitu. Karena kan olinya nggak mahal ya untuk gardan ini. Yang gue pakai juga kan oli lokal Pertamina ya kan. Masih ditungguin pembuangan olinya karena oli kental ya, saya 140, jadi agak lama untuk dia ngebuang olinya. Nah ini mobil Isuzu Panther Grand Touring ya, tahun 2015. Nah ini ganti di rumah nih, di luar, persiapan mau jalan jauh, jadi ganti-ganti dulu oli mesin, transmisi, gardan. Dan emang kebetulan udah waktunya ganti oli, jadi sekalianin aja untuk penggantiannya. Nah itu masih ditungguin sampai bener-bener yang keluar tinggal setetes 2 tetes ya kan. Nah itu penampakan oli gardan saya 140 Pertamina Roret HDA saya 140 ya, jadi emang kental banget nih, sesuai anjuran pabrik pakai yang saya 140 ya. Walaupun kadang juga ada yang pakai saya 90 ya, tapi ya kalau menurut anjuran pabrik sih pakainya 140 ya. Kita ikutin yang anjuran pabrikan aja lah, atau supaya lebih awet gitu ya. Nah lanjut, kalau udah dirasa udah habis atau udah netesnya udah semakin jarang intensitasnya, bisa langsung bersihkan dulu sebelum ditutup. Seperti biasa kita bersihkan dulu untuk
sisi-sisinya sebelum ditutup. Nah ini bautnya udah gue bersihin juga ya sebelumnya, nih udah bersih nih. Jangan lupa, jangan salah yang ada magnetnya ya, yang ada isiannya itu di tengah, bukan yang kopong. Kalau yang kosong itu baut pengisian. Nah ini yang ada isinya ini atau ada magnetnya itu adalah untuk yang jalur output ya, atau jalur pembuangannya. Nah kalau udah habis tinggal ditutup aja dan dikencengin pakai kunci sok 24 ya. Nah ini diputar searah jarum jam ke kanan ya. Untuk muternya ini ke kanan ya. Nah, lanjut ya untuk pengencangan nih pakai kunci sok 24, mata kunci sok 24 mm, diputar ke kanan. Putar pelan-pelan dan pastikan kunci soknya pas ya dudukannya, jangan sampai miring supaya nggak selek bautnya. Pastikan kencang ya, cukup kencang lah, pastikan cukup kencang kira-kira aja untuk pengencangannya. Untuk pengisian oli Gardan ini di mobil Supenter ini kurang lebih sekitar 1,7 ya, sekitar 1,7 sampai 1,8 liter atau biasanya sih sampai luber sih, biasanya sampai luber aja. Dan itu sih kapasitasnya kalau gue takar sih 1,7an lah. Nah lanjut sekarang proses pengisian nih. Nah ini masuk ke tahap proses pengisian ya. Jadi persiapkan bahan-bahannya. Nah ini alat-alatnya. Nah ini gue pakai alat pompa pengisian oli Gardan dan oli transmisi ya, yang merek Tekiro dengan kapasitas 500 ml. Nah untuk pompa ini sih ada dua pilihan ya untuk kapasitasnya, ada yang 500 ml, ada yang 1 liter, tapi ini gue belinya yang 500 mm dengan harga 90 ribuan lah, hampir 100 ribu. Kalau yang 1 liter itu sekitar 150 ribu kalau nggak salah, sekitar 150 ribu. Nah ini gue pakai gelas takar dengan ukuran 500 ml ya, jadi 4 kali ngisi nih, 4 kali nakar, 4 kali takaran, masukin ke pompa olinya. Nah ini gue pakai oli Gardannya itu pakai oli Pertamina ya, Roret HDA, SAE nya 140. Jadi pakai oli Pertamina Roret HDA dengan SAE 140. Nah ini baru ya untuk olinya, masih segel Pertamina, sama nomor serinya. Untuk membuktikan keasliannya, nomor seri ditutup sama di bodinya itu harus sama ya. Jadi untuk produk Pertamina sih biasanya gitu dia. Ada semacam kode yang di emboss ya, jadi di emboss dia di body sama di tutupnya itu, jadi harus sama angkanya. Kalau beda ya bisa indikasi palsu ya. Lanjut, nah ini pengisian pertama nih, nakar 500 ml
untuk pengisian pertamanya ini pakai gelas takar ya, kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah, nggak usah, langsung aja diisi ke tabung pompanya itu. Udah 500 ml itu. Nah ini kan hanya untuk memastikan aja ya kan, pakai gelas takar supaya lebih akurat lah. Nah itu 500 ml ya. Tuh 500 ml, lebih dikit nggak apa-apa, lebih dikit. Nah sekarang tinggal masukin ke pompa olinya. Nah, kalau nggak punya gelas takar juga nggak masalah, tinggal langsung masukin aja. Ini kan kapasitas 500 ml juga, cuman kan gue karena ada gelas takar jadi iseng aja lah ditakarin lagi supaya lebih akurat aja. Masukin dari atas ya, atau dari bawah bisa juga. Untuk pompa oli ini atas bawah bisa dibuka ya, ngedratnya. Jadi enaknya aja mau masukin dari atas atau dari bawah bisa. Nah itu pas kan 500 ml segitu tuh takarannya, sesuai gelas takar, jadi akurat. Jadi bener nih tabung pompa olinya ini 500 ml karena udah ditakar. Nah ini tinggal tutup aja dan isi ke lubang pengisian di gardannya itu sendiri. Nah ini cara pengisiannya seperti ini ya. Nah, ini kebetulan ada tripod kecil jadi bisa gue videoin juga proses pengisiannya. Beda dengan yang transmisi kemarin karena nggak ada tripod kecil ya, jadi nggak di videoin untuk proses pengisian. Nah ini proses pengisiannya gitu, tinggal masukin aja untuk pakai selangnya ke lubang, tinggal dipompa aja, tinggal didorong. Nah ngisinya ini kurang lebih 1,7 sampai 1,8 liter ya, atau sampai luber aja lah. Nah, emang kapasitasnya segitu kok. Ini tinggal dorong aja, emang ini agak berat nih, agak lama karena sayanya 140 jadi kental banget ya, jadi agak lama nih proses pengisiannya. Nah, ini udah habis. Kita lanjut untuk yang berikutnya, 500 ml berikutnya ya. Seperti biasa sama, gue selalu takar lagi 500 ml supaya lebih akurat. Ditakar lagi pakai gelas takar nih 500 ml. Nah, saya 140 kental banget nih. Oh, ya 500 ml, lebih dikit lagi. Lanjut ya, diisi lagi. Caranya sama, langsung aja selangnya masukin, dorong pompanya sampai habis oli yang ada di pompa dorongnya ini. Isinya 1,7 sampai 1,8 liter ya untuk oli gardan Isuzu Panther Grand Touring ini, atau sampai luber. Kalau oli gardan, khusus oli gardan ya.
Nah, ini udah gue singkat nih, udah kelar 1,7 liter, 1,7-an atau sampai luber aja ya. Kalau udah selesai tinggal ditutup, terus bersihkan bekas-bekas ceceran olinya. Nah, pakai tisu atau pakai lap kain bisa. Kemudian kencengin lagi ke arah kanan ya, searah jarum jam untuk pengencangan atau ini pengencangannya ke atas ya, arahnya ke atas untuk ngencenginnya. Kira-kira aja untuk ngencengin baut pengisiannya. Pastikan udah kenceng gitu ya. Udah cukup, kayaknya udah kenceng banget nih. Bersihin lagi supaya bersih. Mungkin sekian video gua kali ini, tutorial penggantian oli gardan di mobil Isuzu Panther Grand Touring tahun 2015 ini. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di kolom komentar ya, nanti gua akan jawab setahu gua, sebisa gua. Jadi cukup sekian video tutorial penggantian oli gardan ini. Kalau ditanyakan silahkan komentar. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Jika video ini bermanfaat silahkan di-share. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.